yang minimal 2.400.000 sekian itu. 224.000. Itu 204. Gitu. Jadi memang arahnya adalah supaya ketika nanti ASN ada kenaikan gaji, rujukan persentase yang dari perangkat siltapnya itu juga akan menyesuaikan gitu. Jadi nggak stuck di angka ketika di penormaan ini di PP ditulis angka sekian, maka kita nggak akan bisa bergerak dengan leluasa gitu. Itu semuanya adalah seperti itu. Dan ini sama Kementerian Keuangan porsi 30% itu sudah benar-benar matang dijelaskan. Maksudnya di depan pabrik juga terhadap siltap, terhadap tunjangan. Bahkan kemarin itu yang sebenarnya ada perjuangan juga dari BPD akan menuliskan sama dengan siltap ini persentase, misalnya ketua BPD itu sekian persen dari Kades, itu sebenarnya sudah dirumuskan di kami, itu ada dalam rapat terakhir akhirnya Kementerian Keuangan keberatan karena mereka itu bisa menghitung kecukupan 30% angka untuk siltap dan tunjangan. Jadi ya teknisnya nanti sebenarnya kalau nanti ada kesempatan bisa ketemu dengan KM, nanti kita coba usulkan sama pimpinan. Jadi di sana itu simulasinya sebenarnya dari Kemenq itu sudah matang, cuma semangatnya memang arahannya Pak Menteri Pak Dito itu ketika ASN naik, rujukan prosentase itu juga membawa kenaikan siltap selain yang 2%. Gitu. Jadi ketika ada 2% kan memang ketentuan di PP ini kan memang hanya umum saja Pak. Kalau dikembalikan ke Pergub itu bukan berarti suka-suka kabupaten nanti mau memberikan berapa gitu juga enggak gitu, karena kan ada yang 10% ADD pemakaian kan yang gitu. Itu kan koridor yang tetap harus dipatuhi oleh kabupaten gitu. Dari itu kan 70% untuk pembangunan, 30% yang untuk tunjangan dan lain-lain tetap harus di sekitar itu, tidak boleh kemana-mana. Bahkan justru kemarin diskusi bisa nggak sih kalau 30% itu dinaikkan jadi 40 atau 50-50 gitu. Cuma Kemenq kan menggarisbawahi bahwa memang fokusnya memang untuk pembangunan, jadi tetap pastinya ada 20%, 30%. Masih tadi pokok masih berkotak dengan ADD ya. Dari masing-masing kabupaten ini persentasenya udah berbeda. Ya. Makanya yang laporan data-data seperti itu sebenarnya ya. Monosopo mungkin sudah diangkat lebih dari 10%. 14%, Mas mungkin baru 12%, belum 12%, baru 10% lebih. Nah, kalau punya Cilacap sudah 14 ya, 16, punya kamu sudah 19. Karena apa? Di BPD kami sudah mendapatkan alokasi dari Pak Bupati itu dengan alokasi sendiri, yang untuk tunjangan BPD itu sendiri, tapi dalam rangka ADD dan plotting tidak merubah apa yang sudah ada. Kami itu dulu memperjuangkan ADD itu bertahap dari mulai 12, 14 sampai 16%. Nah kemudian jadi 19% karena ada tambahan dari Pak Bupati untuk BPD dan juga untuk jadi 19%. Maka kami khawatir dengan pasal 81 ini yang dimana ayat 5-nya. Ini bukan saya yang khawatirkan dengan posisi tempat kami, tapi di tempat yang sekarang ini minta diperjuangkan, yang baru menerima 800 ribu dan itu hanya diterimakan 9 bulan. Dengan 81 ayat 5 ini akan melegalkan. Lagi berjuang untuk taraf hidup yang lebih baik malah dilegalkan. Nah ini mohon untuk yang ini untuk dipertimbangkan. Kami dan teman-teman itu menuntut pasal ini untuk dihapus, ayat ini untuk dihapus, karena ini akan melegalkan teman-teman yang sudah apes sekarang ini. Terus kemudian itu kami berharap dengan kami yang di kabupaten yang sudah melebihi 10%, karena bahasa minimal kan boleh berarti kan. Nah,
sudah lebih ya angka 10%, bahkan kami dari angka 19% misalkan. Itu jangan sampai dengan adanya PPI ini kami terdegradasi. Karena kami tunjangan sudah terima. Ya. Nah kemudian norma tunjangan yang kita bisa sampaikan nggak ada. Waduh lah besok saya di PP-nya keluar tunjangan hilang, berarti saya hilang dong gitu kan. Jadi jangan sampai hal-hal semacam ini. Kemudian kaitan memang sampai saat ini teman-teman seluruh Indonesia itu memang lagi memperjuangkan bagaimana status. Nah status ini tidak melulu harus seperti halnya yang sudah ada sekarang ini. Tapi memang ya tuntutan mereka sih harapannya ya bisa seperti ASN harapannya. Tapi ketika kita berdebat dari mulai 2006 sampai dengan tahun 2024, 2019 untuk tuntutan kita untuk ASN kayaknya sudah capek untuk berdebat dengan tanggal itu, apalagi dengan keseluruhan gitu ya. Dari urusannya duit ya mau apa lagi. Jadi concern kami itu di pengertian mohon untuk penambahan frasa di kementerian itu. Pak, saya minta tolong boleh nggak Pak? Ini penting buat kami. Bapak ini kan dari tadi ngomong ada Cilacap begitu berapa persen. Kami butuh data dukung itu untuk kami bisa fight dengan Kementerian Keuangan. Itu Bisa kan? ya. Nanti mungkin lewat Mbak Raudan ya Pak. Ya, Kemarin tadi saja kami sempat diambil yang besaran ADD di kabupaten kami. Kabupaten kami Wonosobo satu desa ada 560 sekian. Ya. Kabupaten Brebes baru 420 sekian. Ya. Dan lain sebagainya. Ini tadi kemarin itu kami sepulang dari seperti itu juga dipanggil sama Bu KPPN. Sistem penggajiannya nanti seperti apa Mas? Gitu kan, dalam rancangan PP ini katanya dari RKUN ke RKD, dari ini dan lain sebagainya. Yang menentukan besaran singkat nanti siapa? Gitu. Nah, kalau kembali lagi pada daerah, berarti ya sama saja. Ini yang menentukan singkat A, B, C, D tidak ada standarisasi walaupun sudah 11/2019 itu. Artinya sebetulnya apakah nanti singkat ini yang rencananya di alokasinya tersendiri dari APBN, KUN ke RKD, kira-kira ini nanti apakah berdasarkan singkat masing-masing daerah seperti apa? Ini yang skema rencana biar tidak terjadi keterlambatan atau apa, biar transfernya itu per bulan atau apa lagi caranya? Oke, jawaban saya sampai saat ini singkat bagi orang Jawa. Pak. Saya nggak tahu. Makin jelas makin penting lah. Perjuangan setiap bulan itu kan Pak Kaputen ya Pak. setiap bulan itu Pak Dito kenapa nggak ikut stand up aja? Kenapa jawabannya Bu itu begini? Saya sudah pernah berusaha Pak. Tapi ketika saya daftar stand up itu, saya belum masuk, saya sudah ditolak Pak. Belum masuk sudah ditolak. Baru mau masuk ditolak. Kenapa? Karena ketika mau masuk panitianya bilang Bapak dari suku apa? Oh itu. Gitu. Saya suku Jawa Pak. Saya dari Semarang. Oh, berarti kan ini saya dari Semarang. Pak, Bapak tidak bisa berlanjut untuk masuk audisi. Kenapa? Kenapa? Karena ini seleksi untuk orang Batak Pak. Berarti toko dulu pas Ya, jadi begini, kenapa saya jawab Bu Pak? Itu karena satu, saat ini perjuangan bagi kita semua itu adalah siltap dibayarkan setiap bulan dengan nominal sebagaimana tertuang di peraturan itu. Nah, terkait mekanismenya bagaimana, itu Kementerian Keuangan yang harus menjelaskan ke kita. Nanti ada pleno di mana Kementerian Keuangan itu harus menjelaskan nanti apakah betul dari RKUN itu langsung ke RKDes atau tetap harus transit dulu ke RKUD. Nah, terus per bulan itu bagaimana? Misalnya harus melaporkan berkas untuk penggajian bulan Desember di minggu terakhir bulan November, misalnya begitu. Nah, itu kami belum tahu karena ini masih sedang proses pembahasan Pak. Gitu. Kalau skema sebetulnya transfernya itu kita kan sudah ada di Pak, yang dari APBN langsung ke Kementerian Desa. Sebenarnya kalau misalnya ADD pun nanti dari APBN langsung ke RKD, tinggal besarannya ini yang mau menentukan itu apakah dari Pemda usul ke Kementerian Keuangan ataukah dari Kementerian Keuangan yang langsung menentukan besarannya.
Kalau ini kan dana desa sudah menjadi ada indikator ini sekian ya. Apakah nanti artinya mau seperti itu atau tidak atau kalau indikator kalau dana desa itu kan kemarin indikatornya ada tingkat kesulitan geografis, ada kemiskinan. Katanya begini Pak, sebetulnya yang kami harapkan AGD atau apapun itu jangan sampai ya kalau bisa jangan sampai nanti kembali lagi pada daerah ya, kembali lagi banyak apa itu Aceh 9 bulan enggak gajian, Lampung 8 bulan enggak gajian dan lain sebagainya. Kalau kami mungkin yang Jawa ini berani tempur dengan ketentuannya gitu. Kalau misalnya sampai macet seperti apa, tapi kenyataan yang wilayah juga di ibu kota Karawang, Serang, apa saja justru malah seperti itu lah ini untuk agar tidak lagi itu kembangkan ini sebenarnya dulu Pak. Monggo. Kalau Pak itu sistem penggajiannya gimana? Kalau saya sistem gajian, kalau saya Pak, sistem gajian saya itu tiap tanggal 1 hari gaji Pak. Tanpa dengan membuka pengusulan untuk pencairan. Enggak. Tapi yang mengajukan usul pencairan adalah dari kantor, dari bendahara, bukan orang per orang. Jadi mungkin kalau itu mengusulkan ke pencairan ke pemerintah daerah, bisa jadi itu nanti tugasnya bendahara mungkin. Secara institusi berarti benar-benar tepat. Saya mengajukan terhadap hukum yang diajukan meskipun undang-undangnya sama. Ini terbukti dengan undang-undang 6 dan Permendagri 67 sama persis Indonesia, tapi masa jabatannya saya. Yang kedua Pak, terkait kesejahteraan kan sudah disampaikan. Yang ketiga terkait dengan jumlah kalkulasi data, kita mengamati di pasal 53 akuntabilitas dan pelaksanaan aparatur pemerintah desa. Barangkali bisa menjadi cantolan di penata laksanaan pemerintah desa ini untuk memasukkan klausul kemampuan untuk data. Nanti lebih dirinci di peraturan. Mungkin kita tidak pelaksanaan seperti pasal 53 itu kan ada peningkatan kompetensi akuntabilitas kinerja dan penata laksanaan. Itu juga bagaimana mau meningkatkan akuntabilitas kinerja kalau datanya ada, meningkatkan kompetensi kalau datanya tidak ada, indikator kinerja dan lain sebagainya. Kami sebenarnya sangat berharap sekali Pak, kami ini diakui juga hanya itu kita seperti apa, jam kerjanya mau jam berapa sampai jam berapa, indikator evaluasi kinerja kami itu apa. Dan kami juga sebetulnya berharap bukan hanya hak yang kami tuntut, tapi kewajiban kami itu sebetulnya apa saja sih. Karena kita ini kan sebetulnya kewajibannya masih kompleks. Semua lintas kementerian kan punya kami. Kalau kita bapaknya di Kementerian Dalam Negeri, uangnya di Kementerian Keuangan dan misalnya di kemudian bisa nanti BPNT atau BPH Kementerian Sosial dan kita dimana gitu ya. Nah, indikator kinerja kami itu mau hilang datanya nanti hilang. Indikator kinerja kami itu mau dihitung dimulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Sosial atau Kementerian Keuangan. Karena Kementerian Desa punya tidak bisa. Yang ternyata setelah saya tahu gajinya, waduh, mereka baru diangkat, saya sudah 23 tahun tidak diangkat desa, gajinya baru 2.850. Mereka yang baru diangkat itu sudah 2 sekian. Ternyata kalau untuk meningkatkan kompetensi kami, apakah nanti juga kami ini harus katakan ke Kementerian Desa Pak, untuk dana desa ini juga ya jangan hanya untuk PP dan PRT, terhadap desa ini operasional 3%, ternyata juga ada miss pendapat dari masing-masing dari tidak operasional kepala desa, bukan karena yang ya 3% itu barangkali Pak, negara kami yang terkait penguatan status hukum kami itu seperti apa agar tidak terjadi pemberhentian, tetap tindakan dan lain sebagainya. Kami berharap ini terus akomodir di undang-undang kita, tapi juga ada tindakan kinerja, tindakan dan indikator kinerjanya sudah ada. Terus kaitan dengan lain-lain semuanya sudah disampaikan baik secara tertulis dan lain-lain kepastian status kami secara kami dan untuk 53A itu penata laksanaan dan peningkatan kompetensi masyarakat desa, kerja dan lain sebagainya sudah diakomodasi.
Gimana sih? Oh, Pak, kalau bagi saya Pak, kebetulan kita juga pernah bersama-sama relasi yang moderator oleh Pak Pak. Iya. Kenapa? Secara global kan kami terima masukannya. Kalau memang ternyata sudah diberikan surat, kami akan tidak lanjut dengan komunikasi. Hanya kami titik dua hal. Yang pertama adalah data untuk mendukung kami pembahasan sama satu lagi Pak Nur, baik desain teman-teman dari teman-teman PPPI itu untuk NSPK bagaimana. NSPK itu tadi Pak, mulai dari norma, standar, prosedur ya. Artinya jangan sampai ternyata seorang perangkat yang dalam setahun sudah 3 kali mengikuti pelatihan peningkatan pengelolaan keuangan desa, yaitu itu lagi yang sudah dari situ ikut Materinya ya materinya aja, uangnya aja sih. Harusnya kan materinya aja, tapi orangnya berbeda. Misalnya dari yang 100 pertama adalah dari Jawa Tengah sebelah kiri, 100 kedua Jawa Tengah wilayah sebelah kanan. Tapi ternyata pada kenyataannya mau kiri mau kanan gulungnya ketemu itu aja gitu kan. Nah, mungkin itu Pak yang kami sangat tunggu. Kami sangat tunggu, betul-betul kami sangat tunggu karena waktu kami sudah tidak banyak, karena kita harus menghadapi Polkam termasuk juga Kemenko. Tapi bukan biasa. Kami hanya butuh exercise-nya itu Pak, sabaran. Bagaimana kita bisa menjelaskan Pak Kemenko ini ternyata pemerintah daerah itu tidak mengikuti aturan 10% standar minimalnya, tapi ternyata banyak yang 8, 7, 9 gitu. Datanya segitu Pak. Berarti kita harus di situ DAU ada apa, ya kan, kemudian ya Kami sudah ada nanti Pak bantu kami di luar Jawa. Karena Aceh ada yang 400, di Lampung 100, 800. Ya, itu ada semuanya. Kalau Jawa Bali kesejahteraan sudah menengah saya pikir. Tapi bagaimana ketika kita bilang Kupang, ya, Wamena tengah itu, nah itu kan total tahu yang masuk ya. Jadi kan nanti bisa ketahuan, tapi kan bicara ya beberapa, ya beberapa. Ini sudah ada jumlah transaksi dari jumlah kan jumlah DAU yang mau bisa perasaan yang berapa. Ini Pak, mungkin itu tidak direkod saja untuk kalau kita akan teman-teman untuk apa dapat Bapak. Yang ini terkait masalah, juga ini masalah selama yang memang sekali ini ketika kebutuhan berjatuh seribu, tapi terkait masalah pokok. Pokok itu adalah sebutan lain dari tanah. Nah, perlu diketahui dari dahulu yang namanya tanah khas desa itu asal usul itu ada 2 kategori. Yang ini yang memang lepas dari undang-undang yang di dalam penjelasannya di undang-undang 60 itu menjabarkan apa sih tanah pokok itu. Jadi tanah pokok adalah dijabarkan tanah pokok adalah tanah khas desa yang penggunaannya asal usul itu untuk kegiatan kepala desa. Ya, tapi ada tanah khas desa itu yang bukan untuk pokok, memang untuk khas. Dan tanah khas desa itu mau PAD. Nah, Bumen tadi lah, ini Bumen. Kemarin ketika kami menggandeng atas pejabat terkait untuk bagaimana legalitasnya yang baik untuk bagaimana asal usul, kita menghasilkan sebuah produk hukum yang kemudian ketika diseminasi kita menggunakan